Shalom saudara yang kasih Tuhan, kita masuk di dalam suasana Natal dan jagalah hati kita. Supaya Natal pada tahun ini kita jangan sampai kehilangan satu kesempatan. Pertama kesempatan apa? Yaitu kesempatan untuk supaya kita pesta rohani. Hal kedua adalah apa saudara? Yaitu berbagi kasih kepada banyak orang. Bagaimana kita berbagi kasih? Mari kita memperhatikan orang daripada minta perhatian. Mari kita melayani daripada dilayani. Mari kita mengampuni daripada diampuni. Itulah kita berbagi supaya semangat Natal, damai Natal, kasih Natal, sukacita Natal, berkat Natal boleh kita terima dan bagikan orang lain. Mari kita doa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan pada suasana Natal, supaya kami boleh berbagi Tuhan, yaitu pesta rohani ini, satu kesempatan yang indah ketika kami boleh merayakan, kami boleh mengasihi sesama, boleh mengampuni, supaya tubuh kami juga boleh dipulihkan, disembuhkan, supaya tidak ada luka hati, tidak ada lagi sakit hati, kepahitan, kekecewaan, boleh dibuang dari hidup kami, karena itu menjadi beban dan dosa dalam hidup kami, sehingga doa kami tidak terjawab, sehingga tubuh kami jadi sakit. Tetapi kami ingin, kami membuang itu semua, supaya kasih itu ada. Karena firman-Mu Tuhan, yang menjadikan semuanya itu, supaya hidup kami menjadi lurus kembali. Firman-Mu itu yang memperbaiki kelakuan kami. Firman-Mu Tuhan yang membuat kami boleh mengingatkan, menasihatkan, bahkan memperbaiki semuanya. Di dalam nama Yesus, supaya kami menjadi pulih dan sembuh. Haleluya. Amin. Saudara, pada Natal ini kalau kita melihat apa yang sebenarnya yang dialami oleh orang-orang Majus. Walaupun dia mendapatkan satu visi, yaitu sebuah bintang yang menuntun dia atau yang membuat dia melihat dan menafsirkan bahwa di sana ada seorang raja besar yang akan lahir. Sehingga dia pergi ke sana. Nah, apakah visi itu cukup bisa membuat dia sampai ke tempat itu, dan dia betul-betul berupaya dan berkorban dan memberikan persembahan, bukan menjadi persembahan. Pada mereka adalah orang-orang yang boleh dikatakan tokoh-tokoh, baik rohani maupun pejabat-pejabat. Tetapi ternyata bintang itu saudara tidak membuat mereka sampai ke Bethlehem, walaupun arahnya sudah mendekati kebenaran. Tetapi mereka singgah di Yerusalem karena mereka berpikir bahwa tentunya anak raja yang lahir. Mereka tidak menyangka kalau itu adalah Tuhan yang jadi manusia. Mereka cuma berkata raja besar. Nah, mereka berpikir mungkin raja dari Yerusalem ini, atau Yerusalem mempunyai info bahwa kerajaan mana atau raja mana yang sedang mempunyai anak atau melahirkan anaknya itu. Sehingga kemudian dia sampai ke Yerusalem, disitulah dia berjumpa dengan yang bernama Herodes. Dan karena kesalahan itulah yang membuat fatal, sehingga Herodes itu tahu dan ingin membunuh Yesus. Namun apa yang terjadi? Maka ketika dia tanya kepada Herodes, maka Herodes mengumpulkan para ahli Taurat dan bertanya kepada para ahli Taurat, sesuai dengan kitab suci di manakah raja besar itu lahir? Walaupun Herodes itu bukan seorang yang percaya, tetapi dia juga mempercayai bahwa firman itu iya dan amin. Sehingga kemudian para ahli Taurat itu datang dan kemudian menyampaikan bahwa sesuai dengan firman itu bahwa ada di Bethlehem. Saya bacakan dulu firmannya. Dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Matius pasal 2 ayat 4 sampai ke 6. Dan dari situlah kemudian mereka mendapatkan firman. Kemudian mereka pergi ke Bethlehem.
dan sampailah mereka di Betlehem. Artinya di sini saudara, kalau hidup kita tersesat, kalau hidup kita kehilangan arah tujuan, kalau hidup kita mendapatkan visi dan kita tidak tahu bagaimana mencapainya, atau bagaimana kita ingin mendapatkan visi, atau bagaimana kita bisa mendapatkan hidup yang kekal, atau bagaimana supaya kita bisa dituntun oleh firman Tuhan, bagaimana supaya hidup kita mencapai kemenangan dan sesuai rencana Tuhan. Tidak ada yang lain saudara, hanya satu, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Sebagaimana orang Majus yang bijaksana, tetap dia diluruskan oleh firman Allah. Kerap kali kita punya visi, kerap kali kita sudah melayani yang baik, namun ingat saudara, bahwa tetap firman Tuhan setiap hari harus kita baca. Karena firman Tuhan akan meluruskan, memperbaiki. Nah, kita lihat dulu satu firman 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi di sini saudara, manfaatnya begitu banyak. Dari sini saja kita melihat bagaimana orang Majus diluruskan sampai kepada tujuan. Bukan hanya itu, dikatakan bahwa segala tulisan yaitu firman Tuhan bermanfaat. Satu, sangat bermanfaat. Kedua, untuk mengajar. Ketiga, menyatakan kesalahan. Siapa orang nggak salah? Nah, ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Ya, atau keempat. Dan kelima, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita perlu dididik, kita perlu diajar. Kita perlu mendapatkan manfaat. Kita perlu diperbaiki kelakuan kita. Bukankah setiap orang saudara punya kelakuan-kelakuan yang kerap kali masih bisa menjadi batu sandungan. Mungkin kita sudah percaya Tuhan, mungkin kelakuan kita ya tidak menjadi atau tidak sesuai dengan firman Allah. Nah, kita baca firman. Kita harus cari firman Allah. Karena saudara, kita tahu bahwa Yesus itu adalah sang firman jadi manusia. Dan kalau kita percaya Yesus, kita harus kembali kepada firman-Nya. Kalau kita percaya Yesus tapi kita tidak menyukai firman, akhirnya kita menjadi agamawi. Saudara, berarti kita cuma percaya nama Yesus, tapi tidak secara pribadi kita mengenalnya. Sebab itu Natal ini momentum pesta rohani, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Mari saudara, kita tunduk kepala. Bagi saudara yang membutuhkan pertolongan ya di dalam doa, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, karir, studi, maupun perjodohan dan keuangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika saudara membutuhkan pertolongan dari Tuhan untuk kesembuhan, dekapkan kedua tanganmu di bagian yang sakit. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Dalam nama Yesus, engkau diberkati dan dipulihkan Tuhan. Biar kasih Tuhan turun kepadamu, sehingga engkau mendapatkan perubahan hidup melalui firman Allah hari ini. Sehingga doamu boleh sampai kepada surga. Dan demikianlah surga mengubah keadaanmu menjadi lebih baik, amat baik, sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas.